Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Mantra Air Kutukan Abu Nawas Sangat Ampuh dan Membagongkan. Suatu hari, seorang saudagar kaya datang ke istana sambil marah-marah. "Tuanku, aku tertipu oleh Abu Nawas. Ia menjual air kutukan yang katanya bisa bikin maling menyesal dan mengembalikan barang curian. Tapi malingnya malah tambah semangat. Ini adalah tindakan penipuan." Mendengar hal itu, raja langsung memerintahkan pengawalnya untuk menyeret Abu Nawas ke istana. Para pengawal dengan sigap langsung beranjak ke kediaman Abu Nawas. Di sepanjang jalan, para warga keheranan karena banyak sekali para prajurit istana menuju ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, terlihat si Abu Nawas sedang asik memandikan keledainya. Abu Nawas yang sedang asik sontak kaget dan menyiramkan air yang ada di ember ke kepala salah satu prajurit. "Woi, bajingan kau Abu Nawas, berani-beraninya mencemari martabat seorang prajurit," omel salah satu prajurit. Abu Nawas pun menjawab, "Sampean yang nggak tahu tata krama. Beri salam dulu lah kalau mampir. Jangan bikin orang jantungan. Kalau gua mau diar, emang lu mau gantiin mandiin keledai?" Para prajurit tepuk jidat, sebagian lainnya pada tertawa mendengar hal itu. Prajurit pun mengangkat Abu Nawas secara tiba-tiba dan menaruhnya tengkurap di atas kuda. Kemudian para prajurit lanjut kembali dengan kecepatan penuh menuju istana. Para warga yang menyaksikan kejadian ini mulai berbondong-bondong menuju istana untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya para prajurit di istana, Abu Nawas pun langsung diletakkan di kursi sidang. Di situ telah berkumpul para penasehat dan hakim serta korban penipuan dari Abu Nawas. Abu Nawas hanya tertawa, mungkin hari ini akan menjadi hari yang seru buat dia. Toh di rumah ia juga merasa bosan karena cuma bisa memandikan keledainya tiap hari. Kemudian raja berkata, "Abu Nawas, apa-apaan ini? Air kutukan kok malah bikin maling tambah semangat? Kamu melakukan tindakan penipuan ya?" Abu Nawas dengan tenang sambil tertawa menjawab, "Jika mau dibuktikan, silakan wahai tuanku. Yakin nih." Semua yang ada di situ bingung, termasuk para warga yang sedang mengintip dari luar. Para warga yang mengintip di luar saling berbisik, "Air kutukan, Abu Nawas penipu, air apa itu? Ada-ada saja Abu Nawas." Raja dan hakim pun setuju atas permintaan Abu Nawasa untuk membuktikannya. Raja menyuruh Abu Nawas menyiramkan air kutukan itu ke semua pejabat istana. Abu Nawas meminta untuk disediakan baskom besar yang berisi air kepada baginda raja. Setelah disediakan, kemudian Abu Nawas komat kamit seolah-olah baca mantra. "Cing ciripit tulang bajing kejepit, sipit sakit, mangan sekali bikin buncit, mangan dua kali bikin cepirit. Ahai!" Semua yang menyaksikan hal ini tertawa terbahak-bahak. Tanpa basa-basi dan aba-aba, seenak jidatnya Abu Nawas menyiram baskom berisi air itu ke seluruh ruangan sehingga mengenai hakim dan baginda raja. Sang baginda raja kesal tapi hanya bisa pasrah karena memang permintaannya untuk membuktikan hal itu. Hakim hanya mengusap-usap wajahnya sambil melirik ke baginda raja. Melihat baginda tidak marah, maka hakim pun juga tidak berani memarahi Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berkata, "Dalam 1 jam semua akan terbukti. Bagi kalian yang pernah melakukan tindakan kebohongan, pemerasan, korupsi, ketidaksewenangan, akan mulai menggigil dan mati perlahan. Modiar!" Semua seisi istana mulai senyap sunyi dan sepi. Semua saling celingak-celinguk, terdiam dan berpikir apakah ada kesalahan yang dilakukan. Karena saking paniknya pikiran dengan tubuh basah. Salah seorang pejabat ada yang menggigil parah dan mulai mengaku kalau ia pernah menipu rakyat. Sedikit demi sedikit setiap pejabat yang jujur dan bersih hanya menggigil biasa saja. Tapi yang suka menyuap mendadak keringat dingin dan gemetar parah. Satu persatu pejabat mengakui sendiri kesalahan mereka. Bahkan ada yang langsung menyerahkan emas hasil korupsi. Raja kagum.
dan bertanya kepada Abu Nawas, "Super sekali air kutukanmu, wahai Abu Nawas, bagaimana itu bisa terjadi?" Dengan lagak yang sok hebat merasa benar bahwa airnya memang dahsyat, Abu Nawas menjelaskan, Air kutukan itu sangat suci. Siapapun yang curang, licik, atau mencuri akan terkena kutukan rasa ketakutan dan semakin bersalah. Maknyus. "Raja, lalu kenapa si maling justru tambah semangat?" Lalu Abu Nawas tertawa dan berkata, Karena air itu hanya bereaksi bagi orang yang masih punya hati nurani. Kalau sudah tebal mukanya, ya kutukannya mental. Raja tertawa sampai tersedak, kemudian menimpali perkataan Abu Nawas, "Ini mah bukan kutukan, tapi cuman akal-akalan." Abu Nawas menjawab lagi, Ahahaha, iya wahai tuanku. Ini cuman air biasa yang saya doakan pakai bahasa ngawur. Sisanya, mereka tobat dan mengaku karena mereka kedinginan dan semakin menggigil karena takut ketahuan aja. Jadinya, kena mental. Slebiep. Raja semakin tertawa terbahak-bahak dan membebaskan Abu Nawas, serta mengganti kerugian barang yang telah dicuri di rumah saudagar kaya. Masalah ini dianggap selesai dan bagi pejabat yang mengaku bersalah berarti masih punya hati nurani dan dimaafkan atas kesalahannya. Sebagai penutup persidangan, Baginda Raja memuji Abu Nawas, "Kau benar-benar jenius, wahai Abu Nawas. Bahkan tanpa sihir pun, kau bisa membuat para pejabat takut pada bayangan mereka sendiri." Abu Nawas membungkuk dan dengan hormat berkata pelan, Hamba hanya ingin menunjukkan bahwa rasa bersalah itu lebih menakutkan dari kutukan manapun. Mantul, mantap betul. "Tamat. Mantap sekali trik Abu Nawas ini. Bisalah kita coba di negeri Konohan ini. Pas nyiram air sebaskom, yang ada masuk bui duluan kitanya." Hahaha.